Ya, Iya. alhamdulillah. Tapi orang-orangnya nggak kelihatan ya. Ini Ada kelihatan. di pinggir ada. Nanti yang kalau ini saya nanti direkam dari sini, dari saya. siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar pada Waris. Udah direkam masalahnya. Diulang. Kalau mau mulai pada Wari angkat jempol ya. Oh, iya. Jempol Saya kaki. kasih tahu yang lain juga Oke, sama. semua siap? Digedein itunya. Siap. Tulisannya. Usahakan kita bisa mengkondisikan waktu ya, soalnya cuma sebentar. Takutnya materi kayak tadi. Benar. Jangan terlalu lama. Oke, Pak Gun, intinya saja. Enggak usah pakai mukadimah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari kelompok B, kelompok 2 yang beranggotakan adalah Ibu Heni, Pak Gunawan, Pak Daris dan saya sendiri Dawari telah mempresentasikan tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang komponennya adalah analisis lingkungan sekolah. Insya Allah nanti akan dimoderatori oleh saya sendiri. Narasumbernya adalah Ibu Heni. Nanti selaku peserta dan penanya adalah Pak Daris, dan selaku penutup atau doa adalah Pak Gunawan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan waktu mari kita buka dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya kepada narasumber Ibu Heni, dipersilakan untuk menyampaikan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang komponennya adalah analisis lingkungan sekolah. Kepada beliau, narasumber Ibu Heni, dipersilakan. Terima kasih Bapak Dawari sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah sampai kepada pelatihan diklat hari ke-9. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih dalam keadaan tetap semangat mengikuti diklat ini. Bagaimana Pak Dawari, sudah sembuh ya sekarang Pak Dawari? Tetap semangat 45 mengikuti diklat ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kelompok B tadi sudah disampaikan oleh moderator akan membicarakan atau akan membahas mengenai penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam kesempatan ini yang akan kita bicarakan yaitu mengenai analisis lingkungan sekolah. Di dalam komponen analisis lingkungan sekolah, apabila kita akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, di sini aspek yang pertama, analisis lingkungan sekolah itu terdiri daripada 3 komponen, yaitu yang pertama analisis lingkungan belajar, yang kedua analisis kebutuhan sekolah, dan yang ketiga adalah visi dan misi. Untuk aspek yang pertama, analisis lingkungan belajar. Yaitu yang harus diperhatikan yang pertama adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, di sini saya ingin mengetahui kaitannya dengan poin yang pertama, sumber daya alam, sosial, dan budaya. Saya ingin mengetahui dulu gambaran bagaimana keadaan sekolahnya Bapak Daris. Letak geografis sekolah Bapak Daris itu bagaimana keadaan letak geografisnya, kemudian sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah Pak Daris bagaimana? Saya ingin mengetahuinya gitu. Silakan Pak Daris, bisa diceritakan? Baik, cek kedengaran nggak? Halo? Halo, ada. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kondisi atau sumber daya alam, sosial, serta budaya di sekolah saya SMA N2 Cianjur, insya Allah posisinya itu hampir di pusat kota ya, di Kabupaten Cianjur, dekat dengan Pendopo juga, sekitar 300 meter nyampe ke Pendopo.
Di jalurnya pun jalur strategis, artinya satu angkot juga ada, 2 angkot ada bisa masuk. Itu mungkin kondisinya ekonominya juga sama insya Allah. Walaupun ada ya heterogen, cuman kayaknya mayoritas menengah ke atas gitu. Karena salah satu sekolah favorit selain SMA N1 Cianjur. Itu mungkin Ibu Heni, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Pak Daris. Sedikit gambaran mengenai keadaan sekolah Pak Daris. Sekarang saya minta Bapak Gunawan, coba tolong Pak Gunawan diceritakan bagaimana kondisi sekolah Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Waalaikumsalam. sekolah di SMA 1 Pasir Kuda, geografisnya terletak di pegunungan, jauh dari kota, jarak dari kabupaten ke tempat sekolah kami itu sekitar 120 km. Subhanallah ya. Jauh ya Pak Gun? Ya, jauh. Kemudian keadaan masyarakatnya adalah rata-rata di bawah menengah ya, Menengah ke bawah. menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah. Tuh. Kemudian sosialnya juga sangat ya bisa dikatakan banyak aduhnya ya. Seperti itu. Jadi harus banyak maklumnya gitu ya, keadaan situasinya. Itu barangkali keadaan geografis di kami. Iya, terima kasih Pak Gun. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sengaja menanyakan kepada Pak Daris dan Pak Gunawan mengenai keberadaan sekolahnya. Nah, ternyata yang dikemukakan oleh Pak Daris dan Pak Gunawan tadi di sini kontradiktif ya Bapak dan Ibu. Kalau Pak Daris itu sekolahnya kebetulan berada di tengah-tengah perkotaan, dekat juga dengan instansi-instansi lembaga pemerintahan, sedangkan kalau Pak Gunawan itu letak sekolahnya sangat jauh dari perkotaan, di pegunungan, di kaki pegunungan. Nah, jelas ini kalau dilihat daripada kedua penjelasan tadi, di sini keadaan atau letak geografis dari kedua sekolah tadi itu sangat berbeda sekali. Nah, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Ini tujuannya adalah bahwa di dalam menyusun satu kurikulum kurikulum operasional satuan lembaga pendidikan, ini harus menjadi suatu bahan pertimbangan. Jadi di dalam menyusun kurikulum operasional satuan lembaga pendidikan, di sini sumber daya alam, sosial, dan budaya itu harus menjadi suatu perhatian. Karena antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain di sini berbeda. Sumber daya alam yang berada di lingkungan sekolah Pak Daris tidak sama dengan sumber daya alam yang berada di lingkungan Pak Gunawan. Kemudian juga kegiatan sosialnya, keberadaan sosialnya, komunikasi sosial, hubungan sosial antara lingkungan sekolah yang ada di Pak Gunawan dengan di Pak Daris jelas ini juga berbeda. Nah, aspek ini harus menjadi satu bahan pertimbangan, sehingga termasuk kepada analisis lingkungan belajar yang perlu diperhatikan apabila kita akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi aspek yang pertama, analisis lingkungan belajar yaitu sumber daya alam, sosial, dan budaya. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sumber pendanaan. Nah, kalau sumber pendanaan saya kira ini sama semua sekolah ya Bapak dan Ibu. Sumbernya yaitu dari bantuan operasional sekolah atau bisa juga dari bantuan operasional peserta didik. Nah, ini semua sekolah mungkin ini adalah sama. Yang berbeda itu mungkin di dalam untuk penerapannya ke asnaf-asnafnya gitu yang berbeda itu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu sistem dan kebijakan daerah. Nah, mengenai sistem bukan sistem ya Bapak dan Ibu, sistem dan kebijakan daerah.
Jelas di sini di dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kita itu harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, karena kita SMA itu menginduknya kepada provinsi. Kalau tingkatan TK, SD, SMP itu menginduknya kepada kabupaten. Kalau SMA ke pemerintahan provinsi. Kalau kita ya berarti ke pemerintahan provinsi Jawa Barat. Jadi mengenai sistem dan kebijakan daerah ini juga merupakan suatu aspek yang mesti dipertimbangkan, yang harus dianalisis di dalam menentukan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu yaitu mengenai kemitraan atau kerjasama. Jadi di dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kita juga harus bisa menganalisis. Kita itu mau mengadakan, mau menjalin kemitraan itu dengan siapa? Misalnya kita menjalin kemitraan atau kerjasama dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kita. Atau kita juga misalnya mau mengadakan kemitraan atau kerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, jelas di sini antara sekolahnya Pak Daris dengan Pak Gunawan mengenai kemitraan di sini akan berbeda. Sesuai dengan instansi, sekolah, ataupun lembaga apapun yang berada di lingkungan sekolah masing-masing. Ya, lanjut. Begitu. Jadi ini juga harus menjadi satu aspek yang harus dianalisis sehingga nanti sekolah itu dalam pelaksanaan proses pembelajarannya untuk lebih meningkatkan mutu atau kualitas ataupun untuk lebih meningkatkan adanya suatu kerjasama yang saling memberikan kontribusi satu sama lain. Nah, jelas ini harus dianalisis kita mau bekerja sama dengan pihak mana yang diusahakan semaksimal mungkin itu semaksimal mungkin dijalin oleh satuan lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu yang termasuk kepada analisis lingkungan belajar. Jadi kesimpulannya, aspek analisis lingkungan belajar yang harus diperhatikan di dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ada 3 aspek. Yang pertama sumber daya alam, sosial dan budaya, yang kedua sumber pendanaan, yang ketiga sistem dan kebijakan daerah, dan yang keempatnya adalah kemitraan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dari komponen yang pertama analisis lingkungan belajar. Nah, barangkali dari yang saya sampaikan tadi ada yang akan ditanyakan. Oke, itu dari narasumber. Ya, mangga silakan kepada Bapak moderator. Oke. Hari sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu tadi pemaparan dari narasumber tentang analisis lingkungan belajar. Sudah sampaikan ada 1, 2, 3, 4 poin. Barangkali dari peserta ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Maksimal 1 orang ya. Silakan dari peserta. Saya. Ya. Silakan. Ya, Pak Dari sudah mengacungkan tangan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari ketiga analisis yang tadi disampaikan. 4 Pak Daris, ada 4. Oh maaf. Oh iya, 4. Tapi saya nyontek ke halaman berikutnya, di situ ada visi ya. Oh iya. Sekilas saya baca-baca dan saya agak sedikit bingung ketika di sekolah saya memang sudah punya visi yang sedang berjalan gitu. Apakah dengan adanya aturan atau sekolah penggerak ini harus merubah visi yang sedang berjalan di sekolah saya atau gimana? Terima kasih, itu mungkin pertanyaannya. Silakan Ibu narasumber untuk bisa menyikapi langsung dijawab Pak moderator. Langsung silakan. Ya, terima kasih Pak Daris yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Itu memang oleh saya belum sempat disampaikan ya Pak Daris mengenai visi dan misi. Itu memang termasuk kepada analisis lingkungan sekolah. Tetapi itu termasuknya kepada komponen yang ketiga. Nah, berarti nanti di dalam pada waktu saya menjelaskan komponen yang ketiga,
Pak Daris jangan menanyakan lagi hal tersebut ya, karena akan dijawabnya sekarang gitu. Jadi visi dan misi memang termasuk pada komponen yang ketiga di sini. Tidak apa akan saya coba untuk menjawabnya. Tadi Pak Daris kesimpulannya menanyakan bahwa apakah visi dan misi yang sudah diterapkan di dalam satu sekolah itu bisa dirubah atau tidak? Itu pertanyaannya ya Pak Daris ya? Iya, betul. Ya. Visi dan misi di satu sekolah itu disusun oleh sekolah tersebut berdasarkan kepada hasil musyawarah dari semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya sekolah Pak Daris tadi sudah memiliki visi dan misi, nah sekarang sekolah Pak Daris kebetulan ditunjuk sebagai penerapan sekolah penggerak. Nah, apakah sekolah Pak Daris, apakah visi dan misi yang ada di sekolah Pak Daris itu bisa dirubah atau tidak? Apakah harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah penggerak atau bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang menentukan visi dan misi itu adalah satuan lembaga pendidikan tersebut, jadi sekolah tersebut. Nah, sekarang ada sekolah penggerak yang memiliki visi dan misi. Tidak mutlak, tidak harus sekolah Pak Daris memiliki visi dan misi seperti apa yang ada di dalam sekolah penggerak. Yang penting di sini visi, misi, dan yang ada di sekolah Pak Daris itu mengacu kepada visi dan misi yang ada di dalam sekolah penggerak begitu. Jadi kalau mau dirubah, boleh-boleh saja. Yang penting merubahnya itu bukan bersifat pribadi atau individu, tapi merubah visi dan misi itu harus berdasarkan kepada musyawarah atau persetujuan yang diikuti, yang disetujui oleh semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut begitu. Mungkin itu jawabannya Pak Daris yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Daris, paham tidak? Mantap, ngerti, mantap. Ya, mudah-mudahan tidak puas sehingga Pak Daris nanti menanyakan lagi ke orang lain ya, yang lebih berkompeten begitu Pak Daris. Sangat puas karena saya ya dari situ berarti kesimpulannya itu karena visi misi muncul dari atau hasil dari bersama, berarti ketika merubahnya pun harus bersama gitu kan ya? Iya, harus berdasarkan mufakat gitulah. Mufakat semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut begitu. Siap. Terima kasih Bu. Kembalikan kepada moderator. Saya kira sudah cukup satu orang saja ya Pak. Oke, tadi dari peserta sudah menanyakan itu dari Ade Daris sudah menanyakan tentang kondisi visi dan misi sekolah apakah boleh dirubah atau tidak. Itu tadi sudah dijelaskan langsung oleh narasumber. Selanjutnya narasumber akan melanjutkan materi atau ya dipersilakan. Ya. Selesai. Melanjutkan materi. Iya. 8 menit waktunya. Iya, terima kasih. Ya. Tadi kita sudah selesai membicarakan komponen yang pertama dalam analisis lingkungan sekolah, yaitu analisis lingkungan belajar. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Analisis lingkungan sekolah, komponen yang kedua yaitu analisis kebutuhan sekolah. Nah, analisis kebutuhan sekolah di sini terdiri daripada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai analisis peserta didik. Nah, keadaan peserta didik di sini dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan harus menjadi suatu pertimbangan, satu keadaan yang perlu diperhatikan. Jadi untuk analisis kebutuhan sekolah di sini peserta didiknya itu bagaimana gitu. Nah, kebetulan di sini saya yang menjadi bukan narasumber, saya yang memaparkan. Di sini contohnya misalnya untuk kebutuhan peserta didik, kebetulan sekolah saya itu letak geografisnya berbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta, sehingga peserta didiknya di sini diperkirakan yang akan memasuki sekolah tersebut itu berasal daripada kedua kecamatan tersebut.
Nah, kalau tadi Pak Gunawan, ya mungkin di sini peserta didiknya yang menjadi sasaran proses pembelajaran, yaitu dari masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Parung Kuda ya, Pak Gunawan. Pak Daris juga sama. Nah, di sini dari peserta didik mungkin itu yang apa namanya yang mesti diperhatikan. Kemudian juga Pak moderator, ini layarnya tidak muncul ininya teksnya. Siap. Tampilannya. Siap sebentar, siap. Jadi saya close. Biasa, Bu Neng aja kalau pemaparan kadang tersendat sama sinyal, apalagi sekarang lagi hujan. Ya. Itulah variasi kita ya. Nah, itu komponen ya, aspek yang pertama, maaf, dari komponen analisis kebutuhan sekolah ya. Jadi aspek yang pertama yaitu peserta didik. Nah, di sini peserta didik yang akan menjadi apa namanya yang menjadi objek daripada proses pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing, itu berarti berasal dari sekitar lingkungan sekolah. Apalagi sekarang dengan penerimaan siswa baru dengan adanya sistem zonasi ya Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk peserta didik. Kemudian tadi peserta didik dari kedua lingkungan sekolah tadi jelas di sini apa namanya pasti berbeda-beda. Peserta didik yang ada di sekolah Pak Gunawan tidak akan sama dengan yang ada di sekolah Pak Daris. Baik itu mengenai latar belakang pendidikan orang tuanya, keadaan perekonomian orang tuanya. Nah, itu juga harus menjadi aspek yang dianalisis karena ini nanti akan berimbas kepada yang namanya kegiatan proses pembelajaran. Sebab di sini saya yakin kalau yang keadaan ekonominya orang tuanya itu menengah ke bawah seperti yang saya rasakan di Cikalongwetan, sampai ada siswa yang tidak memiliki HP gitu. Akan beda dengan keadaan siswa di sekolahnya Pak Daris yang tingkatan ekonominya itu menengah ke atas. Nah, ini keadaan peserta didik ini harus dianalisis oleh sekolah pada waktu penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua mengenai guru dan tenaga kependidikan. Dari analisis kebutuhan sekolah, aspek yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga harus dianalisis pada waktu penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena banyaknya guru jelas di sini harus seimbang dengan banyaknya peserta didik. Banyaknya tenaga kependidikan juga harus memadai, harus seimbang dengan banyaknya peserta didik gitu. Ini saya mengambil sampel dari sekolah saya Bapak dan Ibu. Kebetulan sekolah saya itu terdiri dari 26 rombel, sehingga kebutuhan guru di situ 60 guru, ada 62 orang guru yang terdiri dari 32 PNS dan 30 honorer. Nah, ini memenuhi terhadap kebutuhan guru yang disesuaikan dengan banyaknya peserta didik gitu. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Nah, dari aspek sarana dan prasarana ini yang dimiliki oleh sekolah saya tidak akan sama dengan yang dimiliki oleh sekolah Pak Dawari, Pak Gunawan, dan Pak Daris gitu. Karena di sini ditunjang atau didukung oleh faktor ya letak geografis sekolah tersebut. Ini yang saya paparkan di sini adalah kebetulan kondisi sekolah saya gitu. Yang kebetulan area sekolah yang sekolah saya miliki cukup luas, yaitu kurang lebih 2 hektar tanahnya itu. Di Kabupaten Bandung Barat itu SMA Negeri 1 Cikalong termasuk yang paling luas ininya areanya gitu, sehingga saya di sekolah itu memiliki 36 ruang kelas, 1 lab fisika, 1 lab kimia, 1 lab biologi, 3 lab komputer, perpus,
ruang baca, taman hijau, lapangan voli, lapangan basket, sarana panjat tebing, sarana kantin, ruang guru, ruang Lengkap, TU, ya. ruang kepala sekolah, dan lain-lain ya. Karena memang itunya areanya cukup luas gitu. Kurang lebihnya 2 hektar itu luas tanahnya. Nah, itu barangkali Pak Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ini komponen yang ketiga yaitu visi dan misi tadi. Ya, visi dan misi dari setiap sekolah itu pasti akan berbeda. Hanya untuk sekolah penggerak berarti visi dan misinya harus mengacu kepada visi dan misi sekolah penggerak. Oke. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat kita luar biasa sudah memaparkan, silakan. Ada itu nggak? Ada break nggak? Oh iya, tadi ada yang mau mengisi ice breaking tadi itu. Saya mau ngisi Siapa tadi yang Pada Wari. yang mau mengisi ice breakingnya, silakan. Mumpung ada waktu sedikit lagi. Luar biasa, kurang 7 menit waktunya. Iya. Luar biasa. Sudah disampaikan oleh, masih ada yang mau disampaikan? 2 menit lagi. Saya kira cukup tadi, pertanyaan juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Daris tadi. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, kelompok yang lain, inilah tadi penampilan pemaparan dari kelompok 2 atau kelompok P yang luar biasa tentang analis lingkungan sekolah sudah disampaikan luar biasa sama narasumber kita yaitu Ibu Eni. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila ada sesuatu hal yang mau tanyakan bisa langsung ke bawah saya ini atau ke narasumber langsung biar lebih jelas. Adanya di SMA 1 Cikalongwetan kalau nggak salah ya. Ya. Dan untuk menyehatkan badan, mari kita berpikir sebentar biar kita semuanya sehat. Tangannya semua lepas dulu kopiannya biar kita sehat semuanya. Tangan di sini di dada. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kesehatan adalah Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tempel ke sini ke kepala. Ini 2 jari Pak Gun. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan adalah Engkau yang mengatur ya Allah. Di sini di atas ini pelipis kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesehatan adalah Engkau yang mengatur ya Allah. Di sini kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digoyang begini, tutul Pak Gun. Jangan digoyang di tul. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu di bawah mata pakai telunjuk aja, telunjuk. Ini tutul. Sambil berdoa ya Allah, kesehatan adalah Engkau yang segalanya ya Allah. Berikanlah kesehatan pada kita semua ya Allah. Sehat ya Allah. Sehat ya Allah. Sehat. Di bawah hidung, di bawah hidung. Kesehatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Allah yang mengatur. Di bawah bibir, kesehatan adalah Allah yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tulang, antara tulang ini dan tulang ini 2. Ada 2 tulang ini penyatu. Pakai ini aja, pakai jari 2 ini. Ya, dibuka. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya ya Allah. Berikanlah kesehatan pada kita semua ya Allah. Sehat untuk kami pasrah semua. Kau yang menyehatkan ya Allah. Apabila nanti sakit, itu ya doa yang sering disampaikan. Itu terapi dari salah satu profesor dan sekaligus ulama juga. Setelah itu di sini kita benturkan tangan kita gini. Sini ya. Setelah itu kita patok atasnya sini. Patok atasnya atas. Setelah itu kita ini. Ya. Setelah itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sakit Engkau yang ngasih Allah, sembuh juga Engkau yang menyembuhkannya Allah. Hanya kepadamu minta pertolongannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah salah satu break luar biasa. Mudah-mudahan dengan salah satu ini kita semua bukan kelompok B aja, kelompok yang lainnya akan disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dan keluarganya sehat, anaknya para sehat, keluarganya sehat, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarganya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sempurnanya kegiatan pada kelompok B ini presentasi sudah disampaikan, maka dimohon kepada Pak Gunawan untuk bisa doa. Kepada beliau, Bapak Gunawan dari Pasir Kuda yang luar biasa di pegunungan untuk bisa memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah hamdan syakirin hamdan yuwaffin wa yukafin basida
Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa rindu sultanik. Amin. Rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi alimna ala jan fauna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antara rizqana wa antara rizqal amanah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan demikian hadirin sekalian, pemaparan dari kelompok 2 atau kelompok B. Semoga apa yang kelompok B sampaikan menjadikan tambah ilmu buat kita semua dan juga buat teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sebelum minum. Sudah? Ini sudah di off? Kalau udah Wari sudah di off? Sudah direkam. Udah direkam. Nanti saya biarin ngobrol aja dulu ngobrol. Ini ngobrol cerita PP 1. Itu udah direkam, nanti ngirimnya ke kelompok B berarti ya.